pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya harapan kami Anda dalam keadaan sehat. Dan hari ini berjumpa kembali bersama saya Natasha Paruntu dalam Sketsa Netizen TVRI. Sobat Sketsa, tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur tentunya menjadi perhatian publik di dunia, termasuk Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA atas kericuhan setelah pertandingan sepak bola Liga 1 itu. Sobat Sketsen, buntut kerusuhan yang menjadi tragedi di dunia sepak bola Indonesia di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang merenggut 130 nyawa supporter Arema, Federation International The Football Association atau FIFA atau Federasi Sepak Bola Internasional telah berkirim surat ke Presiden Indonesia Joko Widodo. Surat FIFA tersebut merujuk perbaikan sepak bola Indonesia imbas dari tragedi Kanjuruhan. Ada banyak poin yang dijabarkan FIFA dalam upaya mereformasi sepak bola Indonesia. Kolaborasi dengan PSSI disebutkan pada isi surat. Salah satu poinnya, pemerintah Indonesia bersama Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA memastikan akan membentuk tim transformasi menyusul insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur. Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Namun terlepas dari beratnya kasus dan fakta bahwa hal itu dapat menyebabkan sanksi penangguhan oleh FIFA, upaya kolaboratif berikut ini diusulkan untuk dilakukan di bawah pengawasan dan keterlibatan bersama FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia, dan dalam kolaborasi dengan PSSI terkait dengan standar keamanan stadion, protokol dan prosedur pengamanan kepolisian, sosialisasi, penjadwalan pertandingan, serta pendampingan dan benchmarking. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengungkapkan adanya kemungkinan bagi Polri merevisi regulasi pengamanan penyelenggaraan olahraga. Dedi Prasetyo mengatakan revisi dilakukan terhadap regulasi keselamatan dan keamanan PSSI yang sudah ada, yakni edisi tahun 2021, kemudian juga dibuat regulasi yang baru. Revisi maupun pembuatan regulasi itu sudah berjalan di bawah Menpora. Langkah-langkah yang dilakukan Polri dalam menindaklanjuti perintah Presiden, yang pertama adalah penyidik Polri akan mendalami kembali dan akan melakukan langkah lanjutan. Dari penyidikan yang dilakukan, Polri telah menetapkan 6 orang tersangka terkait insiden kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Selain itu, 20 personel Polri diduga melanggar etik terkait peristiwa yang menewaskan 131 orang itu. Langkah berikutnya terkait regulasi sudah dipersiapkan bersama kementerian terkait, Polri, PSSI, dan pihak lainnya. Regulasi itu akan mengatur soal keselamatan, keamanan, dan SOP dalam pengamanan pertandingan sepak bola. Revisi regulasi sekaligus untuk menindaklanjuti perintah Presiden kepada Menpora, Ketua Umum PSSI, dan Kapolri untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan pertandingan sepak bola serta prosedur pengamanan pertandingan tersebut. Sementara itu, tim TGIPF telah menemui sebagian besar pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan antara Arema dan Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang yang berujung pada kerusuhan dan menewaskan 131 orang.
Anggota TGIPF Nugroho Setiawan yang juga merupakan AFC Safety Security Officer dan PFA Safeguardian Committee Chairman menyampaikan kesimpulan sementara Stadion Kanjuruhan tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match atau beresiko. Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match. Mungkin kalau itu medium atau low risk masih bisa. Jadi akhirnya artinya untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret. Misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Tim TGIPF menilai untuk diperbaiki ke depan adalah merubah struktur pintu, kemudian juga mempertimbangkan mengenai aspek akses seperti anak tangga sebagaimana safety description. Tragedi Kanjuruhan yang memakan korban jiwa mencapai 131 orang masih menimbulkan trauma bagi penggemar sepak bola. Setelah Kapolri menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan, beredar video saat pintu dibuka penonton sulit dikeluarkan. Dalam video tersebut, pintu yang awalnya terkunci dipenuhi supporter Arema yang berjubel. Terlihat sebagian besar sudah dalam kondisi tak berdaya di depan pintu hingga petugas kesulitan membantu keluar dari pintu tersebut. Video yang diunggah akun Instagram @kabarnegri memperlihatkan sulitnya mengeluarkan penonton usai pintu dibuka. Rekaman CCTV detik-detik supporter berusaha untuk keluar dari dalam Stadion Kanjuruhan. Tulis caption unggahan Instagram @kabarnegri. Akun Aji_tepak berkomentar, "Ngeri bos pintunya, usut tuntas, kasihan supporter." Akun Wijayanti.putri berkomentar, yang bilang polisi kunci pintunya hilang seketika, itu ada CCTV polisi ikut bantu evakuasi. Mantan kepala sekolah dan mantan bendahara SMK swasta di Sleman, Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Total kerugian negara dalam kasus korupsi ini sebesar Rp299.960.000. Wakapolresta Sleman Kompol Andika Doni Hendrawan mengatakan perkara penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS ini terjadi dalam salah satu SMK swasta di Kabupaten Sleman. Dalam kasus ini ada 2 orang yang ditangkap. Keduanya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 tersangka yang diamankan dan ditahan di Rutan Polresta Sleman berinisial RD 43 tahun, warga Turi, pekerjaan guru, dan NT 61 tahun, warga Tempal. Kanit 4 Tipikor Polresta Sleman, Ibtu Afriyadi Prarama menjelaskan, awalnya mendapatkan aduan dari masyarakat pada Januari 2020, kemudian dilaksanakan penyelidikan. Tersangka RD saat itu adalah mantan kepala sekolah, sedangkan tersangka NT saat itu merupakan mantan bendahara BOS di sekolah. Modus yang dilakukan, lanjut Afriyadi, kepala sekolah atau tersangka RD bersama NT selaku bendahara BOS datang ke bank. Keduanya kemudian mengambil dana BOS untuk sekolah mereka. Dana yang diambil tidak semuanya digunakan untuk keperluan SMK. Keduanya hanya menyetorkan sebagian uang ke bendahara sekolah. Aksi keduanya tersebut sudah berlangsung dari 2016 sampai 2019. Dana BOS yang harusnya diterima oleh sekolah, lanjut Apriyadi, sekitar 700 juta rupiah dari 2016 hingga 2019. Dan pemirsa, sebelum kita ke informasi selanjutnya, kita jeda iklan berikut ini. Informasi selanjutnya, sebuah video viral yang memperlihatkan kereta api Kettle yang lewat di tengah acara safari Maulid Nabi Muhammad. Gimana sih ya ceritanya itu? Sobat Sketzen, baru saja umat muslim memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya acara peringatan Maulid Nabi dilakukan di masjid, sekolah, atau mungkin rumah warga. Namun kali ini ada yang sedikit berbeda. Video detik-detik kereta api Kettle Pertamina lewat di tengah-tengah acara safari Maulid Nabi Muhammad SAW 41 malam Majelis Sunan Ampel beredar di media sosial. Video itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram @kabarnegri.
Dalam video berdurasi 42 detik itu, terlihat kereta api Kettle milik Pertamina melintas di depan panggung acara Safari Maulid Nabi Muhammad SAW. Di atas panggung yang diberi karpet dan hiasan bunga-bunga itu, berdiri seorang pria yang diduga tengah memimpin acara tersebut. Pria yang memakai pakaian serba putih dan memegang mic tersebut tampak diam dan melihat kereta yang melintas tepat di depannya itu. Kereta api yang cukup panjang tersebut berjalan lumayan lambat. Dalam video juga terdengar para jemaah masih tetap melantunkan sholawat. Setelah kereta api itu melintas, terlihat memang acara tersebut digelar berdekatan dengan perlintasan kereta api. Sejumlah jamaah bahkan tampak duduk lesehan di atas tikar yang digelar mepet dengan rel kereta api setelah kereta melintas. Hal itu juga tampak di depan teras rumah yang lain. Unggahan ini pun ramai dipenuhi komentar warganet. Akun @Cakil_Stankovic, Pak Kiainya sampai lupa, tadi ngomong sampai mana ceramahnya. @Denny_Riza888, uji nyali nih namanya, serempet terbang. @Wawan.adver, respect buat masinisnya meskipun dia nggak salah, tapi dia sangat bermoral dengan jalan pelan. Hujan lebat membuat sejumlah daerah mengalami banjir, longsor, dan jalan yang ambrol. Salah satunya di Kabupaten Bangli, Bali. 2 mobil dan 1 sepeda motor terperosok saat melintas ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Bangli dan Karangasem, tepatnya di Banjar Sidem Bunut, Kelurahan Cempaka, Kabupaten Bangli pada Sabtu 8 Oktober 2022 dini hari. Jalan yang tiba-tiba ambrol itu menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka-luka. 3 korban meninggal diketahui sebagai 2 penumpang mobil yang diidentifikasi sebagai Hosdianto Gunawan 39 tahun, warga Desa Tunjuk, Kabupaten Tabanan, dan Gita Sapitri 35 tahun, warga Desa Peguyangan, Denpasar. Sementara korban meninggal lainnya adalah pengendara sepeda motor bernama Ipu Turian, 25 tahun, warga Banjar Sidem Bunut, Bangli. Proses evakuasi di lokasi kejadian berlangsung dramatis karena medan yang cukup terjal. Jalan tersebut jebol sedalam 15 meter dengan panjang mencapai belasan meter. Tim Basarnas Denpasar yang melakukan evakuasi juga terkendala kondisi kendaraan yang tertimpa aspal jalan dan material longsor. Proses evakuasi akhirnya berhasil dilakukan setelah 5 jam dan jasad para korban dibawa ke RSU Bangli. Selain 3 korban jiwa, 3 penumpang sebuah mobil bak terbuka yang juga terperosok mengalami luka-luka. Mereka saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSU Bangli. Jebolnya jalan di Banjar Sidem Bunut ini diperkirakan terjadi akibat hujan deras yang turun sejak sehari sebelumnya. Bantu Eka, bantu! Video ini pun mengundang banyak rasa simpati dari masyarakat. Banyak warganet yang berbela sungkawa atas peristiwa ini. Akun @ismaazahra90 berkomentar, "Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga husnul khotimah. Untuk tim Basarnas, terima kasih. Sehat-sehat selalu ya Bapak semuanya. Amin." @Kuroti Ayunda, "Ya Allah, husnul khotimah untuk korban dan terima kasih untuk tim penyelamat. Sehat terus kalian Pak." @Bebas, "Itu lobang apaan? Gede banget."
Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sampaikan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, warga Jakarta pasti sering melihat ondel-ondel di hajatan atau di pinggir jalan. Nah, kali ini ada informasi, ada ondel-ondel yang jatuh di got di pertigaan di saat sedang menikmati musik. Video kocak ini diunggah akun Instagram @videolucu123. Memperlihatkan ondel-ondel yang tengah beraksi. Ketika asik menikmati musik, ondel-ondel ini malah jatuh di got pertigaan jalan. Terlalu bersemangat sih ya Sobat Sketzen. Terlihat laki-laki yang berada di dalam ondel-ondel langsung keluar dari ondel-ondel. Tidak hanya ibu yang merekam yang tertawa, tapi juga warganet. @rohmat_f. Tapi Robo tetap nyengir ondel-ondelnya. @ririm hafsari. Petakilan aja lu tong. Video curhatan seorang emak-emak kesal dicueki tetangga lantaran ketahuan menggosipkannya viral di sosmed Sobat Sketzen. Video ini dikutip dari akun Instagram @ngakakajadulu.id. Emak-emak ini gosipin tetangganya dengan emak-emak lain. Nggak taunya ibu yang menjadi bahan julitan ada di belakang dan nguping. Nah kan, jadi ketahuan, jadi nggak bisa ngutang deh. Banyak warganet yang mengomentari unggahan ini. @Rati Sandi. Ngeri kali punya tetangga model gini. Udah ngegibahin masih berani ngutang pula. @masagung.yo. Definisi tetangga nggak tahu diri. Kalian lah dulu kutanya ya. Menurut kalian lah dulu. Cocok nggak menurut kalian sifat tetanggaku ini? Gara-gara masalah sepele, dicuekinya aku. Diam-diam dia sama aku. Gak mau dia ngomongin sama aku. Bahkan minjam uang pun aku sama dia nggak dikasihnya. Palak kali aku. Cuman masalah sepele. Gara-gara masalah sepele kami menggosipi dia. Ketahuan sama dia. Lagian suruh siapa dia nguping? Kemarin kami menggosip, ngomong-ngomong, menceritai dia, keburukan dia semua sekeluarga. Akun TikTok @dikaku_ mengunggah dirinya yang terkejut melihat menu di resto online Sobat Sketzen. Gak cuma dia yang kaget ya, kita juga. Bisa-bisa rumah makan menamai salah satu menunya dengan Irjen Sambo alias irisan jengkol sambal balado. Kelewat kreatif ya pemiliknya. Banyak warganet yang merespon unggahan ini. @prettymark. Irjen Sambonya 1. @mybattle4. Gue akuin kreatif banget yang ngasih nama. Hahaha. Kisah haru dan inspiratif diunggah akun TikTok @margacista Sobat Sketzen. Pemilik akun yang berprofesi sebagai guru honorer ini memperlihatkan gaji bulanannya yang hanya mencapai Rp200.000. Meski gajinya Rp200.000, ia masih bisa menyisakan uangnya untuk membeli keperluan para siswa. Pak Marga berhati besar ya Sobat Sketzen. Sini. Walau masih mendapatkan gaji di bawah UMR, ia masih peduli dengan para siswanya. Tidak sedikit warganet yang salut dengan Pak Marga. @softimilktea. Nangis banget gue lihat gaji 200.000. @cutie. Di balik gaji segitu, pahalanya insya Allah berlipat. Semangat Pak. Aku lihat lagi cahaya cinta dan kamu hadir coba bawa bahagia. Ketika ku masih mati rasa. Jo, sini Jo. Sini. Kira-kira temennya Samen yang kayak topi atau dasi yang waktunya ganti siapa ya? Reza, kelas berapa Reza? Kelas 5. Oi, tolong panggilin ya. Coba tak lihat, Bapak pengen lihat ya. Sini. Ya. Oh ini Reza, halo. Lihat.
Oh nggih, paknya ganti ya. Bapak belikan ya. Tapi jangan buat mainan loh ya. Dasinya. Ya, udah yuk beli ke perpus ya. Yuk. Nah, dasi buat sampean. Dipakai ya, dipakai dulu. Oke. Belum lama publik dibuat melongo dengan inovasi yang dilakukan oleh seorang warganet Sobat Sketzen. Hal ini diunggah oleh akun Twitter @confirmfs. Akun tersebut mengunggah puding tapi rasa sayur. Unik ya Sobat Sketzen. Akun Twitter @wasabi2925 mereply unggahan ini dengan memberitahu bahwa puding sayur memang ada dan itu makanan khas dari Ukraina. Selanjutnya @mewavia berkomentar, itu coklat gitu dikasih coklat atau kecap? Nah Sobat Sketsen, sekian dulu informasi dari kami. Jangan lupa untuk terus saring dulu sebelum sharing. Saya Natasha Paruntu, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.